Nah, di sini kenapa kok materi rekam medis elektronik saya sendirikan? Soalnya ini sangat, kekinian sekali gitu. Yang kita hadapi itu adalah, peralihan dari rekam medis yang masih konvensional berbasis kertas sekarang sudah elektronik. Nah, kita wajib tahu dan, berakselerasi cepat di dalamnya gitu. Ini adalah gambar EMR yang digunakan di Kesehatan Kabupaten Trenggalek di puskesmas menggunakan ini. Apa sih sebenarnya rekam medis elektronik itu? Rekam medis elektronik adalah, rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Sistem elektronik itu apa? Nah, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, wah banyak sekali, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Terus kemudian penyelenggara sistem elektronik itu apa? Nah, ini PSE ya. Setiap orang penyelenggara negara selain Kementerian Kesehatan, Badan Usaha dan Masyarakat yang menyediakan mengelola itu, kita wajib untuk terregistrasi sebagai PSE seperti itu. Jadi kita, distandarkan seperti itu. Kemudian setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik, wajib nih teman-teman ya. Jadi tempat praktek mandiri dokter, dokter gigi dan atau tenaga kesehatan lainnya, kemudian puskesmas, klinik, nah, kemudian rumah sakit, apotek, laboratorium kesehatan, balai dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya itu yang ditetapkan oleh menteri itu wajib menggunakan RME sekarang ya. Terus kegiatan RME itu minimal apa aja? Nah, ini sesuai regulasi, minimal ada registrasi pasien. Kemudian pendistribusian data rekam medis elektroniknya, misalkan dari pendaftaran masuk ke poli pelayanan atau rawat inap atau UGD dan sebagainya. Kemudian pengisian informasi klinisnya bagaimana? Nah, seperti itu. Formulirnya pun juga diatur sesuai dengan kenyamanan pengguna. Meskipun variabel dan metadatanya sudah distandarkan, tapi untuk tempat formulirnya itu ya bisa disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing pasienkes seperti itu, kayak user interface-nya seperti itu. Pengolahan informasi rekam medis elektronik, kemudian penginputan data untuk klaim pembiayaan, kemudian penyimpanan rekam medis elektronik, ini servernya, penjaminan mutu rekam medis elektronik, quality control QC-nya, kemudian transfer isi rekam medis elektronik. Nah, seperti itu. Kegiatan penyelenggaraan RME ini sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tenaga PMIK dan dapat berkoordinasi dengan unit lainnya. Jadi udah jelas di regulasi itu kita perekam medis adalah pelaku utama RME begitu. Meskipun yang mengisi itu sebenarnya adalah PPA ya, dokter, perawat dan sebagainya, tapi kita itu sebagai pelaksana teknis di dalamnya. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kita akan tergerus profesinya, tapi kita yang apa istilah berakselerasi untuk bersama-sama eh, sebagai pelaku utama di dalamnya gitu. Jadi ya kita yang menyambut, menyongsong, berinovasi, dan kita memahami dan juga memberikan pelayanan terbaik terkait dengan rekam medis elektronik seperti itu. Diatur oleh peraturan kita seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kalau kita akan hilang untuk profesinya, tapi pekerjaan kita yang akan terbantukan oleh fitur-fitur teknologi seperti itu. Jadi supaya tidak tergerus, maka kita wajib untuk update skill, upskilling, dan juga mengerti apa yang harus kita lakukan ke depannya seperti itu. Jadi zona nyamannya yang dulu menggunakan konvensional, kalau bisa sekarang mulai bukan perlahan-lahan ya, mulai berlari untuk berganti ke ranah elektronik. AI itu sudah bukan hal yang ibaratnya hal yang sulit lagi. Jadi sekarang bisa jadi nanti AI itu membantu pekerjaan kita seperti itu. Oke, kita lanjut di materi berikutnya.